Hai analiser, kembali lagi bersama saya si Alis. Kali ini si Alis memiliki bawang daun yang sudah kering. Ini bawang daun mau si Alis tanam di tanah yang sudah disiapkan. Tetapi karena kesibukan yang lain, ya jadi terbengkalai juga. Lalu si Alis memilah dan memilih bawang daun yang masih layak untuk ditanam. Tetapi dikarenakan bawang daun ini sudah kering, maka si Alis memutuskan untuk memotong bawang daun ini sehingga bawang daun yang ditanam hanya seukuran jari telunjuk saja. Metode pembibitan seperti ini juga si Alis lakukan untuk eksperimen si Alis di dunia pertanian. Apakah nanti hasilnya akan lebih baik daripada yang tidak dipotong ataupun bagaimana, nanti sesuai hasilnya kita lihat ya. Nah, ini hanya sepanjang jari telunjuk saja, tidak lebih dari itu. Setelah dipotong, si Alis melakukan penyortiran mana yang menurut si Alis super untuk ditanam dan mana yang menurut si Alis kurang baik untuk ditanam. Nah, untuk daun bawang yang masih layak konsumsi, kita juga harus memilihnya, dikarenakan sayang sekali ya kalau dibuang. Nah, ini bisa dipakai untuk keperluan kita sendiri, ataupun dibagikan ke tetangga untuk dijadikan ladang amal. Nah, ya harus dipilih adalah bagian-bagian daun yang segar. Untuk daun yang tidak layak konsumsi, bisa kita jadikan kompos ataupun pupuk organik bagi tanaman bunga misalkan di pekarangan ataupun pupuk lainnya. Yang terpenting jangan terbuang dengan sia-sia. Semua itu bisa dimanfaatkan dan semua itu bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan ataupun untuk sesama ya. Masukkan ke dalam wadah jika sudah dipilih mana yang super, mana yang ya KW2 lah kalau misalkan kita berbicara tentang kualitas ya. Lalu saatnya dibawa ke tempat yang sudah disediakan, ke lahan yang sudah disediakan. Ini merupakan lahan baru dicangkul dan sudah siap ditanami dengan bawang daun ini. Karena yang utama itu merupakan cabai rawit, maka si Alis menanamnya di pinggiran tanaman utama. Nah, seperti inilah penanamannya. Jangan terlalu dalam jika musim hujan, karena si Alis menanamnya pada waktu musim hujan dan si Alis menanamnya dengan jarak sejengkal lah 20 cm lebih jaraknya, dan untuk luasnya ini lumayan panjang. Dengan memperhitungkan jarak tanam dan kedalaman lubang tanam, semoga menjadikan bawang ini lebih baik dan berkualitas dalam perkembangannya. Nah, ini kondisi bawang 1 minggu setelah tanam. Saatnya si Alis melakukan pemupukan dan juga penyiangan gulma pada bawang yang ditanam ini. Sudah terlihat jelas bukan perbedaannya ketika awal tanam yang hanya sejengkal dan sekarang sudah terlihat tumbuhnya daun-daun bawang baru dan tumbuhnya tunas-tunas baru. Untuk pemupukan, si Alis menggunakan campuran pupuk organik dan pupuk NPK kimia. Kombinasi pupuk tersebut digunakan oleh si Alis supaya kesuburannya tetap terjaga. Pemupukan dilakukan dengan cara penugalan supaya pupuk ini tidak terbawa oleh air. Untuk jarak penugalan dari batang itu sekitar 3 ruas jari telunjuk. Ini berfungsi supaya tidak terlalu dekat dengan tanaman karena mengandung pupuk kimia yang bersifat panas yang akan mengganggu perakaran, bahkan bisa membuat tanaman yang kita tanam mati. Dosisnya sendiri itu disarankan sekitar setengah sendok saja. Si Alis menggunakan takaran atau dosis sekitar setengah sendok makan. Jika berlebihan, kemungkinan akan menyebabkan overdosis
bahkan kematian tanaman bawang ini. Semoga setelah dipupuk, bawang daun ini makin subur. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel si Alis. Sampai jumpa di video berikutnya.